Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku bakal bikin video yang sedikit berbobot. Sebelumnya, izinkan aku perkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Adistia Dea Santika dengan NIM 14012040444 dari Telkom University jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Seperti yang udah aku bilang tadi, di sini aku mau bikin video mengenai laporan keuangan dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, sebelum aku masuk ke dalam laporan keuangannya, aku di sini mau menjelaskan sedikit mengenai profil dari PT Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan usaha di bidang pertanian. Perusahaan ini melaksanakan dan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan dan agroindustri. PT Astra Agro Lestari Tbk berdiri pada tanggal 3 Oktober 1988 hingga pada saat ini sudah sekitar 30 tahun. PT Astra Agro Lestari Tbk ini berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Hingga pada saat kini, perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola oleh manajemen yang baik. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, perseroan ini telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan inti plasma dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat atau yang biasa disebut dengan income generating activity, baik melalui budidaya tanaman kelapa sawit maupun non kelapa sawit. Kerjasama tersebut memastikan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perseroan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Lalu, untuk modal yang dikeluarkan pertama kali yaitu mencapai 2 triliun dengan 4 miliar saham nominal Rp500. PT Astra Agro Lestari ini juga merupakan perusahaan kepemilikan dari PT Astra International Tbk. Perseroan ini berkantor pusat di Jakarta. Seiring dengan pertumbuhan usaha perseroan, pada tahun 1997, PT Astra Agro Lestari ini melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering di Bursa Efek Indonesia yang pada saat ini Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Saat ini, kepemilikan saham publik perseroan mencapai 20,32% dari total 1,925 miliar saham yang beredar. Kepercayaan investor yang tinggi terhadap perseroan dicerminkan dengan posisi harga saham yang kuat. Pada perdagangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, harga saham perseroan dengan kode perdagangan AALI ditutup pada posisi 14.575 perak. Lalu, untuk menjaga keberlangsungan usaha, selain mengelola lahan perkebunan kelapa sawit, perseroan ini juga mengembangkan industri hilir. PT Astra Agro Lestari telah mengoperasikan pabrik pengolahan minyak sawit di Kabupaten Mamuja Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Dumai, Provinsi Riau. Produk minyak sawit olahan dalam bentuk olein, stearin, dan PFAD ini untuk memenuhi permintaan pasar ekspor antara lain dari Tiongkok, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Untuk menghadapi tantangan di masa mendatang, perseroan ini memfokuskan strategi usaha pada upaya peningkatan produktivitas. Perseroan ini meningkatkan efisiensi di semua lini, serta diversifikasi usaha pada sektor-sektor prospektif yang terkait dengan usaha inti di bidang perkebunan kelapa sawit. Oke, setelah kita mendengarkan profil dari PT Astra Agro Lestari, aku mau menjelaskan mengenai laporan keuangannya. Di sini tuh ada pembukuan pada tahun 2020 dan 2019. Oke.
Oke, kita masuk ke analisis rasionya ya. Nah, di dalam analisis rasio ini terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada liquidity ratio, lalu ada capital structure ratio, dan profitability ratio. Di dalam liquidity ratio ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada current ratio dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Si current ratio ini tuh berfungsi untuk perusahaan itu membayar utang lancar dengan aset lancar. Dalam current ratio di PT Perseroan ini yaitu 3,3126. Lalu yang kedua itu ada asset test ratio, yang dimana rumusnya itu ada aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar, yang berfungsi untuk perusahaan membayar utang lancar dengan aset yang paling lancar. Dalam perseroan ini ATR-nya itu menghasilkan 2,1044. Lalu yang ketiga itu ada average collection period dengan rumus piutang dagang dibagi daily credit sales. Nah, daily credit sales sama sales ini tuh berbeda. Kalau daily credit sales ini tuh sales dibagi sama harinya. Kayak misalnya aku kan ngambil tahun 2020 berarti 365 hari. Nah, si sales ini tuh dibagi sama sama 365 hari ini. Lalu fungsinya itu untuk menghasilkan rata-rata periode yang dikumpulkan untuk piutang. Hasil dari average collection period ini tuh ada 0,4895. Lalu yang keempat itu ada accounts receivable turnover, yang dimana rumusnya itu credit sales dibagi account receivable. Fungsinya ini tuh untuk perusahaan itu melakukan penagihan utang. Si perseroan ini tuh menghasilkan RR-nya itu 775,1965. Lalu ada inventory turnover, yang dimana rumusnya itu COGS dibagi inventory. Fungsinya itu untuk menggambarkan likuiditas relatif persediaan, seberapa banyak persediaan mengalami perputaran. Di perseroan ini inventory turnover-nya itu menghasilkan 7,3162. Lalu ada capital structure ratio. Di sini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada debt ratio, yang dimana rumusnya itu total debt dibagi total aset. Si fungsi dari debt ratio ini itu untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibayari oleh utang. Hasil dari perseroan ini yaitu 0,3071. Lalu yang kedua itu ada times interest earned atau TIA, yang rumusnya itu ada operation income dibagi interest expense. Fungsi dari TIA ini tuh mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Perseroan ini menghasilkan 35,4905. Lalu ada rasio aset efisiensi. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada total asset turnover, yang dimana rumusnya itu sales dibagi total sales. Sales dibagi total aset. Si tato ini tuh berfungsi untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hasil dari perseroan ini yaitu 0,6769. Lalu ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover ini tuh rumusnya ada sales dibagi net fixed asset. Si fixed asset turnover ini tuh berfungsi untuk mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Nah, hasil dari fixed asset turnover PT Astra Agrolesari ini tuh yaitu 2,0349. Lalu ada profitability ratio. Profitability ratio ini tuh terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu ada operating return on investment. Rumus dari OIROI ini tuh yang adalah operating income dibagi total aset. Operating return
on investment ini tuh berfungsi untuk mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional. Yang dimana ROI di PT Asra Agro Lestari ini tuh menghasilkan 0,0540. Lalu yang kedua itu ada Operating Profit Margin atau OPM, yang dimana rumusnya itu ada operating income dibagi sales. OPM ini tuh berfungsi untuk mengukur persentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produknya. Dalam PT ini tuh menghasilkan 0,0797. Lalu yang ketiga itu ada Net Profit Margin atau NPM. Rumusnya itu Net Income dibagi Sales. NPM ini tuh berfungsi untuk mengukur neto laba per penjualan. Semakin besar labanya itu maka akan semakin baik. Nah, hasil dari NPM ini tuh yaitu 0,0475. Lalu ada Return on Equity atau ROE yang rumusnya itu Net Income dibagi Total Common Equity. Berfungsi untuk mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Hasilnya itu ada 0,0464. Lalu ada Gross Profit Margin atau JPM dengan rumus Gross Profit dibagi Revenue. Fungsinya ini untuk mengukur laba kuartal per penjualan, yang dimana hasilnya itu ada 0,1575. Lalu yang terakhir ada Return on Asset ROE. Nah, ROE ini tuh rumusnya Net Income dibagi Total Asset. Ini mana ROE ini tuh berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Hasil dari ROE dari PT Asra Agro Lestari ini yaitu ada 0,0321. Oh ya, by the way, dari analisis yang udah aku buat tadi, yang udah aku telah paparkan tadi, dapat kita simpulkan nih bahwa pada kondisi rasio profitabilitas ini perusahaan PT Asra Agro Lestari Tbk dalam kondisi baik. Dilihat dari nilai rata-rata industrinya cenderung mengalami kenaikan. Lalu kondisi pada rasio likuiditas PT Asra Agro Lestari Tbk ini dalam kondisi baik, namun ada beberapa komposisi yang harus ditingkatkan. Jadi segitu aja yang dapat saya paparkan mengenai laporan keuangan dari PT Asra Agro Lestari. Mohon maaf apabila aku salah dalam menghitung laporan keuangannya atau dalam menjelaskan mengenai laporan keuangan dari PT Asra Agro Lestari ini. Soalnya aku masih sedikit-sedikit belajar ya kan mengenai laporan-laporan keuangan gitu. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Aku pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai habis. Aku ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adistia dan Santika pamit undur diri. Bye bye.